Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib dan salat isya yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejenak kita beriktikaf di Masjid Al-Ma'mur Banda Aceh ini dengan tetap menjaga protokol kesehatan sambil kita mengkaji beberapa masalah dalam agama kita berkenaan tentang kehidupan kita sehari-hari. Khususnya adalah yang berkenaan dengan masalah yang kita hadapi bersama saat ini. Saudaraku sekalian, baru beberapa hari yang lalu kita dikejutkan dengan musibah tilwal musibah, musibah yang terus sambung menyambung terjadi dengan umat Islam. Kalau masalah Covid, masalah penyakit ini sudah lumrah banyak kita tahu sejak dari beberapa bulan yang lalu. Musibah besar kemarin terjadi lagi di Lebanon, sungguh sangat luar biasa dan sangat mengejutkan kita, terjadi di negara umat Islam. Masalah di Libya belum selesai juga, masih ada peperangan. Masalah di Yaman, kelaparan yang sampai saat ini terus terjadi tapi kurang dapat bantuan dari negara luar. Kelaparan luar biasa terjadi di negeri Yaman. Kemudian kita lihat kondisi rakyat Palestina yang dunia sudah mulai menerima orang-orang Palestina, saudara-saudara kita di Palestina, mereka terzalimi seperti itu sudah biasa. Sudah dunia hampir menganggap normal saja orang Palestina itu kondisi mereka terjajah, terkepung dan melarat seperti itu tanpa ada usaha besar yang dilakukan oleh manusia, apalagi oleh umat Islam. Musibah-musibah besar, tragedi-tragedi besar yang terjadi saat ini itu rata-rata adalah dengan umat Islam. Kalau kita katakan tragedi masalah Covid seluruh dunia, tapi orang mungkin cuma Covid saja, tapi kita lebih daripada Covid itu, lebih daripada musibah Covid itu terjadi dengan umat Islam. Maka saudaraku sekalian, banyak orang mempertanyakan tentang masalah-masalah ini dalam tinjauannya dengan akidah dan dengan iman. Mempertanyakan, khususnya anak-anak muda, mereka mencuatkan pertanyaan dan mulai berpikir dan bertanya, kenapa terjadinya musibah-musibah besar ini terjadi pada umat Islam atau bahkan terjadi pada umat manusia secara keseluruhan. Terjadinya gempa, terjadinya banjir, terjadinya pandemi seperti ini yang memakan korban jutaan orang. Kalau seandainya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, kenapa Allah membiarkan ini terjadi dengan manusia? Lebih-lebih dengan umat Islam lagi. Dengan umat Islam lagi terjadi ini. Masalah ini dipertanyakan,
di medsos, begitu juga dibahas di YouTube dan yang lain-lain, ya. Dan ini menggerogoti keimanan anak muda kita. Menggerogoti keimanan, ya, anak muda kita ataupun kita mungkin yang iman kita masih setengah-setengah. Oleh sebab itu kita merasa perlu untuk menjawab, memberikan sedikit jawaban terhadap masalah ini. Kenapa terjadinya? Ya, bukan cuma abad ini, selama manusia ada saja kejahatan, ada saja musibah, ada saja hal yang tidak menyedapkan terjadi dalam kehidupan manusia itu sendiri. Apa hubungannya nanti dengan Tuhan yang Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang? Kalau Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya Allah sayang pada hambanya, kenapa ini terjadi? Nah, saudaraku sekalian, para ulama ahlu sunnah sepakat menyatakan bahwa Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang dikehendaki oleh Allah itu terjadi, dan yang enggak dikehendaki oleh Allah tidak terjadi. Jadi semua terjadi di dunia ini itu dengan kehendak daripada Allah. Dengan kehendak daripada Allah. Dalam artian itu diizinkan oleh Allah terjadi, makanya dia terjadi. Peperangan terjadi, gempa bumi terjadi, kemudian pandemi seperti ini terus terjadi, itu diizinkan oleh Allah, ya. Kemudian musibah seperti kemarin yang luar biasa itu terjadi juga, ya. Itu diizinkan oleh Allah terjadi seperti itu, ya. Cuma pilah dua hal. Kita pilah dua hal. Ada musibah-musibah yang terjadi, segala hal yang tidak menyedapkan, yang menyakitkan, itu terjadi pertama oleh gara-gara campur tangan manusia, ya? Oleh gara-gara campur tangan manusia. Di situ Allah tidak bisa disalahkan, tapi yang disalahkan adalah manusia itu sendiri. Seperti terjadi kemarin, ya, seperti ledakan besar di Lebanon. Bayangkan sudah bertahun-tahun barang alat atau bahan peledak yang bisa meledak itu disimpan di suatu tempat tanpa pengamanan yang baik. Kelalaian daripada pemerintahnya, kelalaian daripada manusia itu sendiri. Terjadi peperangan. Perang terjadi oleh gara-gara ulah tangan manusia. Jadi jangan salahkan Tuhan dalam hal ini. Ada di sana terjadi, ya, gempa bumi, ya, terjadinya banjir, ya. Itu kadang enggak langsung oleh gara-gara tangan manusia. Nah, ada yang terjadi oleh gara-gara tangan manusia, ada yang terjadi adalah oleh memang tidak ada tangan manusia di situ. Nah, dari sini kami ingin beritahukan kepada kita yang menonton juga di Facebook, ya, atau yang hadir di sini, bahwa Allah, ketika Allah mengizinkan itu terjadi, tapi tidak semua kejahatan, ya, pencurian, perampokan, pembunuhan, tidak semua yang diizinkan oleh Allah terjadi itu diridhoi oleh Allah. Itu dalam ilmu akidah begitu, ya. Tidaklah segala hal yang terjadi di muka bumi itu diridhoi oleh Allah, tapi diizinkan oleh Allah, ya. Karena kalau tidak diizinkan oleh Allah, itu tidak akan terjadi. Tapi kalaupun sudah terjadi, bukan berarti diridhoi oleh Allah. Nah, ya. Kafirnya orang kafir, ya, membunuhnya orang yang membunuh, itu adalah diizinkan Allah terjadi kondisi, ya, tapi tidak diridhoi oleh Allah. Nah, jadi manusia disuruh oleh Allah untuk mencari dengan perbuatan itu yang diridhoi oleh Allah, bukan yang diinginkan Allah, bukan yang dikehendaki oleh Allah. Kita tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Allah, tapi kita tahu mana yang diridhoi oleh Allah. Karena yang diridhoi oleh Allah itu diperintahkan oleh Allah. Tapi yang tidak diridhoi oleh Allah itu dilarang oleh Allah. Allah berfirman, "Innallaha la ya'muru bil fahsya."
Sesungguhnya Allah tidak menyuruh untuk berbuat perbuatan keji. Innama ya'muru bil adl, ya'muru bil qist. Allah menyuruh untuk berbuat kebaikan, berbuat ihsan, dan berbuat keadilan. Itu yang disuruh oleh Allah. Jadi tidak bisa orang yang berbuat jahat dia mengatakan ini dikehendaki oleh Allah. Enggak bisa. Karena kita disuruh berbuat yang diridhoi oleh Allah, bukan yang dikehendaki oleh Allah. Karena kita tidak tahu kehendak Allah, tapi kita tahu yang diridhoi oleh Allah. Dari mana Ustaz saya tahu diridhoi oleh Allah? Karena ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita umat manusia disuruh berbuat untuk mencari ridho Allah, perbuatan yang diridhoi oleh Allah, yang disuruh oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua, terjadinya kesalahan human error ataupun kejahatan yang dibuat oleh tangan manusia itu kalau ditanyakan kenapa kok Allah izinkan manusia berbuat salah, kenapa Allah izinkan manusia berbuat jahat, itu adalah buah dari kebebasan yang Allah berikan kepada manusia. Nah, itu adalah hasil dari kebebasan ikhtiar yang Allah berikan kepada manusia. Nah, kalau seandainya Allah tidak mengizinkan manusia berbuat salah sedikit pun, bisa tidak? Bisa. Bisa. Allah tidak mengizinkan manusia berbuat salah sedikit pun, sehingga semua manusia baik 100%. Bisa, bisa. Semua beribadah, bisa, bisa. Jadi, akan ada dua kemungkinan, manusia berbuat bebas, berikhtiar dengan bebas, tetapi ada kesalahan. Satu lagi, manusia berbuat taat 100%, tidak ada kesalahan sedikit pun, dan dia merasa senang dan bahagia dengan ibadahnya. Mana lebih kita pilih? Ikhtiar kita bebas, tapi ada kesalahan, dengan kita semuanya beribadah, tidak bebas, tapi bahagia. Kalau kita pilih yang pertama, saya mau bebas, tapi ada kesalahan di situ. Ada error. Kadang saya jahat, kadang saya baik. Itu manusia. Kalau saya mau taat saja dan bahagia dengan taat saya, dan tidak ada kebebasan, itu malaikat. Itu malah malaikat. Malaikat dia beribadah saja, tidak ada kebebasan, bahagia dengan ibadahnya, enggak ada kesalahan sedikit pun. Itu malaikat. Malah malaikat. Kita manusia diberikan Allah kebebasan untuk berbuat. Dengan kebebasan itu ada kesalahan yang kita buat. Makanya Allah berikan petunjuk dalam hidup kita untuk perbaiki kesalahanmu. Perbaiki kesalahan kita. Makanya petunjuk bukan untuk malaikat, tapi untuk manusia. Nah, jadi jangan kita salahkan Allah kalau Allah mengizinkan kejahatan terjadi dalam kehidupan kita, atau musibah seperti ini terjadi dalam hidup kita. Itu buah daripada kebebasan manusia dalam berkehendak. Kalau Allah campur tangan dalam semua hal hidup manusia, tanpa Allah berikan kebebasan pada manusia, jadilah dia seperti malaikat. Ya udah, apa bedanya dengan malaikat? Satu. Yang nomor dua. Yang ketiga, saudaraku sekalian, adanya penyakit wabah seperti ini, adanya musibah gempa, musibah ledakan yang lain yang terjadi itu, sesungguhnya inda syada'id yumtahunul mar'u. Dalam kondisi sulit itu seseorang itu diuji dan dilihat kebaikannya.
Kebaikan seseorang itu dilihat dalam kondisi sulit yang dia hadapi, dalam kondisi yang terjepit, musibah. Itu dilihat siapa orang yang baik, siapa yang tidak baik. Nah, adanya kejahatan, adanya musibah, adanya penyakit yang terjadi dalam hidup manusia kapan saja, dari dulu, sekarang, dan yang akan datang, tak lain itu adalah untuk menguji manusia, untuk Allah melihat siapa di antara mereka ayyukum ahsanu amala, yang perbuatannya lebih baik. Nah, ini hubungannya dengan hidup kita langsung kita lihat. Kita mau tes seseorang setia tidak pada kita, lihat dalam kondisi kita terjepit, sulit, dia mendekat atau menjauh. Kalau mendekat, itu sahabat kita. Kalau dia menjauh, itu memang bukan sahabat kita. Di situ kita tahu siapa sebenarnya setia atau tidak setia. Nah, lalu kita lihat dalam kehidupan kita juga hari ini terjadi, misalkan, maaf ya, sebahagian daripada sahabat kita, orang yang kita kenal, itu terkena wabah COVID ini. Kita doakan mereka sembuh. Saya dapat ada kawan saya yang kena musibah COVID ini. Masalah yang dia hadapi, dia cerita. Masalah dia hadapi, ini saya kasih tahu juga ini dengan kejadian ini, dan juga supaya dilihat oleh saudara-saudara kita di media sosial juga, bahwa saya tanya, masalah yang dihadapi dengan penyakit itu seperti apa, dengan efek sosial seperti apa. Dia sumpah bahwa lebih sulit menghadapi efek sosial penyakit ini daripada penyakit itu sendiri. Saya betul-betul dibunuh karakter saya oleh orang-orang dekat saya hanya gara-gara musibah saya dengan saya. Dia kena COVID. Dengan kena COVID itu, bisnisnya diobrak-abrik oleh orang, ya, seakan-akan itu dia jadi orang terbuang, kemudian haji petole, baik mengenle, debu, putus semuanya, rusak semuanya. Sedangkan dia menghadapi musibah itu secara fisik lebih ringan. Masalah dengan anaknya, masalah dengan istrinya, masalah dengan keluarganya, sosial tidak siap membantu saudaranya yang terkena musibah ini. Bukannya diringankan, tapi justru dibunuh. Dibunuh profil sosialnya, profilnya dibunuh. Bisnisnya hancur, bisnisnya obrak-abrik, harus tutup, rugi 2 kali lipat. Hanya gara-gara awas, itu orang kena COVID. Ya Allah, dia kena musibah dalam hidupnya. Dia tidak sedang mencari. Dan musibah itu boleh terjadi dengan Anda, dengan saya, dengan siapapun. Nah, tetapi ketika musibah ini terjadi dengan orang dekat kita, ternyata orang di sekeliling kita itu rame-rame membunuh kita, bukannya menolong kita. Lihat, Allah ingin mengetahui ketika musibah ini terjadi, siapa di antara kita yang sebenarnya adalah nampak kebaikan kemanusiaan yang baik, keislamannya yang baik itu muncul atau tidak. Bukankah orang yang sakit disuruh ziarahi oleh Nabi, sakit normal? Untuk apa disuruh ziarahi? Iyadatul marid, kita disuruh untuk bertandang kepada orang sakit, maaf, sakit normal ini, bukan sakit COVID, untuk meringankan bebannya secara psikologinya, secara kejiwaannya. Doakan kepada dia. Bukan untuk bawa buah kayu, bokai, kendiame bokai, kenyan gaharap, ya. Bukan mengharap mereka kita bawa uang kadang, tidak mereka harap. Tetapi kita ingat akan dia. Kita merasa kehilangan, kita ziarahi, kita datang kepadanya. Kita doakan dari jarak jauh. Kemudian ada HP saya ini, setiap saat kita telepon gimana kondisi, sehat sana sini. Untuk apa? Kejiwaannya tenang. Dengan tenangnya dia, insya Allah dia cepat recovery daripada sakitnya, cepat sembuh dari sakitnya. Ternyata dengan COVID ini justru bukan dibantu.
Jadi ini saya ingin kasih tahu kepada saudaraku sekalian, siapapun ada saudara kita yang diuji oleh Allah dengan kena musibah COVID ini, bantu mereka ketika anak mereka, istri mereka sulit. Kita justru kewajiban kita membantu mereka, bukan menyebarkan SMS, hati-hati, awas, orang ini, lalu kemudian kita justru menjauhi mereka dalam kondisi tidak membantu sama sekali. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Dan kondisi ini bukan sebaliknya, tapi adalah kita meringankan beban saudara kita, nampakkan kita adalah saudaranya, nampakkan saya adalah kawanmu, siap membantu secara finansial mungkin, siap membantu secara kejiwaan, ya, mental juga, ya. Kita hibur dia, bukan sebaliknya. Dan dia cerita, kawan saya ini cerita bahwa justru kawan-kawan dekat saya rame-rame membui dan rame-rame membantu menyebarkan bagaimana orang menjauhi saya, dan bahkan anak saya kesusahan, sulit, ya, dan istrinya juga sulit. Padahal istrinya tidak masalah apa-apa. Ya. Tolong, ini menjadi perhatian kita, kewajiban kita terhadap saudara kita yang kena COVID. Kemudian, dengan musibah yang terjadi dengan kita, saudaraku sekalian, Allah menginginkan kepada manusia ini untuk memperbaiki kehidupannya. Nah, adanya kenapa Allah mengizinkan manusia berbuat salah? Kenapa terjadi error dalam kehidupannya? Supaya manusia paham dia harus memperbaiki diri. Ini bukanlah kita mengada-ada, bukan. Tapi ini adalah konsep Al-Quran. Kita dapatkan. Jadi ini saya ingin menjawab terhadap siapapun yang menyangka kalau Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, kenapa Allah izinkan ada kematian? Kenapa Allah izinkan ada terjadi kejahatan yang dibuat oleh manusia, atau bahkan musibah yang seperti ini? Tak lain adalah yang ketiga ingin saya sampaikan, supaya Allah melihat kita memperbaiki hidup kita yang salah itu. Dalam sejarah umat Islam pada masa Nabi ini, pada masa Nabi Muhammad, para sahabat, itu terjadi perang Uhud. Terjadi perang Uhud. Perang Uhud itu adalah termasuk perang besar antara umat Islam melawan orang kafir Quraisy. Dalam perang Uhud ini, dalam sejarah dikatakan yang kalah siapa? Ya, kalau boleh kita katakan yang kalah umat Islam. Nah, yang kalah umat Islam. Tidak ada perang yang banyak syuhada daripada perang Uhud. Perang Uhud ini adalah syuhada daripada sahabat Nabi banyak. Sampai Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi yang paling dicintai Nabi, yang selalu membantu beliau, syahid. Yang Nabi sedih sekali. Berhari-hari Nabi sedih meninggalnya paman beliau. Nah, kita lihat kekalahan umat Islam itu gara-gara siapa? Gara-gara orang Quraisy. Ya, orang Quraisy lah yang membunuh atau yang menjadikan para sahabat syahid dan kita kalah. Nah, coba lihat, ketika Al-Quran bicara masalah perang Uhud dalam surat Ali Imran dari ayat 150 dan seterusnya, Allah bercerita tentang masalah tragedi perang Uhud. Ada tidak Allah bercerita tentang karena hebatnya orang Quraisy, karena orang Quraisy begini begitu, kita bisa kalah seperti ini gara-gara orang Quraisy memang mereka sangat jahat, mereka ini mereka itu. Itu tak lain gara-gara orang Quraisy. Nah, tanya yang talu, tak salah orang lain. Dalam kehidupan kita, kenapa bangsa Indonesia seperti ini? Kenapa umat Islam seperti ini? Emang Amerika di belakang itu, Yahudi itu lain. Yang si awak ikut Yahudi, cik PKI dekatnya. Itu cara berpikir yang terus kita pakai sampai hari ini. Ya, cik PKI dekatnya.
Pakan tanya lagi nyo, cik memang Amerika, na Israel, na Yahudi, antek Amerika, antek Yahudi dikutnya. Anak-anak PKI madu dikutnya. Itu sebab tanya lagi nyo, ya, menyehana awaknya, tanya God. Kalau mereka tidak ada, kita baik. Kita tanya kepada Al-Quran, ya Allah, kenapa umat Islam yang ada Nabi pada saat itu, para sahabat, kok kalah? Karena emang orang Yahudi, gara-gara Khalid bin Walid, musyrikin itu. Khalid bin Walid itu lihai sekali dan juga Khalid bin Walid jahat sekali. Gara-gara Khalid lah banyak sahabat yang terbunuh. Bahkan Nabi terluka. Adakah demikian? Tidak ada. Tidak kita dapatkan Al-Quran menyalahkan orang musyrikin. Satu ayat pun. Tapi yang ada apa? Semua ayat bercerita tentang masalah kalian orang mukmin. Apa yang kalian lakukan? Walaqad sadaqakumullahu wa'dah istahussunahum biiznih. Ya. Sungguh Allah telah menepati janji, ya. Istahussuhum biiznih. Pada saat kalian mampu untuk membunuh mereka. Artinya apa? Di awal perang, ya. Di awal perang umat Islam berhasil hampir menang. Ya. Kemudian ya, apa yang terjadi? Allah bercerita dalam ayat 152 dari surat Ali Imran. Kemudian ketika sebahagian daripada kalian melihat kemenangan sudah di depan matanya, kemudian mereka tidak mengindahkan perintah daripada Rasulullah, durhaka terhadap perintah Rasulullah, karena minkum man yuhibbud dunya wa minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Ada segolongan dari kalian yang cinta dunia. Ketika dia melihat sudah nampak menang, lalu dia tidak ikut perintah Nabi, dia turun ingin mengumpulkan ghanimah. Nah, maka kemudian Allah uji kalian, maka kemudian terjadilah dengan itu apa yang terjadi. Semua ayat bercerita tentang apa? Allah membongkar kesalahan umat Islam. Allah nggak ada cerita bahwa oh, itu memang gara-gara orang musyrikin, mereka kufur, mereka ini, mereka itu. Nah, tidak ada. Tapi yang dibongkar oleh Al-Quran kesalahan kita, kesalahan umat Islam saat itu. Lihat cara berpikir. Itu bertolak belakang dengan cara berpikir umat kita hari ini. Ketika kesalahan, ketika terjadi sesuatu musibah dengan kita, tahu. Orang lain dah bersalah. Kan dah fikir, pakan salah. Pernah tanya bubuk sehingga terjadi lagi. Apa yang kita lakukan sehingga terjadi seperti ini? Nah, Al-Quran mengajarkan bahwa apabila ada kesalahan, ada sesuatu musibah terjadi dengan kita, fikir tanya apa yang terjadi dengan kita sehingga musibah ini boleh terjadi dengan kita. Baik dapatlah go. Orang Jepang dulu seperti itu. Hanya salah awak Amerika. Ya, seandainya mereka dengan bom yang besar itu terjadi dalam sejarah umat manusia pada saat itu, ya. Kalau mereka ingin melaknat, mengutuk orang Amerika, pantas. Sampai hari ini di mereka laknat semua melaknat Amerika. Tapi bukan begitu cara memperbaiki kehidupan kita, bukan. Tapi apa juga, lihat kesalahan kita, kemudian apa yang bisa kita perbuat, kemudian perbaiki itu. Nah, Al-Quran seperti itu. Makanya begitu juga dalam masalah seperti ini adalah konsep berpikir yang saya sayangkan. Ini konsep berpikir umat Islam hari ini seperti itu. Itu salah. Al-Quran tidak mengajarkan seperti itu. Ada misalkan dalam pemilu dulu ada yang bilang begini, kenapa kita kalah? Nah, kita kalah karena mereka begini. Yang diceritakan merekanya, tapi yang draw na pebut salah pan. Hanang depan. Itu salah adanya. Pantaslah kalah. Pantaslah umat Islam kapanpun bisa kalah seperti itu, ya. Karena apa? Karena tidak pernah tahu kesalahannya apa. Yang bisa mengatakan mereka curang. Misalkan orang lain curang.
Tapi enggak kita berpikir, kenapa kita bisa dicurangi? Al-Quran dalam masalah perang Uhud menyatakan bahwa tidak ada Allah menyalahkan orang musyrikin di situ. Enggak, padahal jelas kesalahan orang musyrikin. Tetapi yang disorot oleh Al-Quran apa? Apa yang kalian perbuat wahai umat Islam sehingga kalian terjadi musibah, kekalahan, bahkan Nabi kalian luka pada saat itu. Bacalah, ya. Bacalah ayat itu, ya. Panjang lebar Allah cerita surat Ali Imran dari 150 dan seterusnya. Lihat, Allah menyalahkan siapa? Nah, jadi terjadinya musibah begitu adalah supaya manusia itu melihat kepada kesalahannya, kemudian mereka memperbaiki kesalahannya. Akhirnya setelah itu umat Islam kapan berperang selalu menang, selalu menang. Hanjit terjadi ini lagi awal. Karena apa? Introspeksi diri. Nah, introspeksi diri. Ya. Selanjutnya yang terakhir adalah terjadinya musibah-musibah ya, yang seperti ini, ketahuilah hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan itu pengecualian. Bukanlah itu adalah merupakan seluruhnya, tidak. Tragedi pandemi ini berapa lama dibandingkan dengan umur kita misalkan. Ya, bapak-bapak sekarang yang mungkin sudah hidup berapa lama ya? Ada 70 tahun, 80 tahun, berapa kali ada musibah seperti ini terjadi dalam hidup? Tiap tahun? 10 tahun tiga, nyan pada bulan mendang. Allah dengan takdir Allah menjadikan sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup itu hanya sebentar saja. Gempa terjadi berapa lama? Paling 30 menit yang terjadi di Aceh. Tapi yang 2 uro 2 malam hanya piu-piu. Nah, 2 hari 2 malam gempa terus ada? Tidak ada. Lama gempa ini dibandingkan dengan masa waktu yang telah Allah berikan sedikit saja. Nah, sakit kita sebentar saja. Ya, sehat kita sehat lebih umum, sehat lebih lama, sakit sebentar. Coba kalau seandainya terjadi sehat itu sebentar, sakit itu lama. Boleh tidak? Boleh. Allah boleh menjadikan kita semua terlahir dalam kondisi sakit, sehat tidak tagai. Tapi ya Allah, Engkau jadikan ya kondisi tidak sehat itu sebentar, yang sehat itu lama. Allahu Akbar. Itu berlaku hukum secara umum. Itu takdir Allah. Berarti dengan demikian adanya sesuatu sakit, susah, tak lain adalah kenapa? Ada maksud di belakang itu, diinginkan oleh Allah hikmah dalam hidup kita. Justru kita bersyukur dengan adanya yang seperti itu bisa menyempurnakan hidup kita. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali, busur panah itu kalau seandainya dia lurus, maka dia tidak akan bisa dipakai untuk melempar, untuk menembak. Tapi dia memang harus bengkok. Karena dengan bengkok itulah, sedikit bengkok, dengan bengkok itulah maka dia berguna. Begitulah ya, terjadinya kesusahan, kesedihan, kepedihan dalam hidup itu adalah sebentar. Kenapa? Itu supaya meluruskan hidup kita yang banyak ini. Allah dengan kapan saja Allah berikan itu kepada kita, tak lain adalah untuk meluruskan hidup kita. Dan ini menjadikan bagian daripada kesempurnaan hidup. Jadi janganlah ya kita dengan ujian yang Allah berikan ini lalu kita kufur dengan Allah. Jangan. Justru jadikan ini penyebab daripada nikmat, penyubur nikmat, dan kita paham akan nikmat Allah ya. Kita bersyukur dengan atas nikmat yang lebih banyak Allah berikan ya, dengan kehidupan yang normal dulu telah Allah berikan, dengan saat ini yang serba mungkin kurang normal dalam kita hidup.
Jangan justru hilang iman kita dalam hal ini. Nah, baik, ada yang bertanya? Ya, ingin ditanyakan langsung masalah ini atau masalah yang lain, kami persilakan. 5 menit ya. 5 menit di bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bahwa sekarang ini perkembangan negeri kita ini nampak kita lihat kesalahan-kesalahan mereka. Lalu apa tindakan kita? Bagaimana kita mengatakan itu kita yang harus mengoreksi diri? Bagaimana itu Ustaz? Nampak nyata mereka itu salah besar menurut kita. Tapi Ustaz tadi mengatakan tidak boleh menyalahkan dia, nyalahkan. Jadi kita sendiri ini bagaimana jalan keluarnya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ditanyakan, Ustaz tadi mengatakan bahwa konsep Al-Quran, apabila ada kesalahan, ada musibah bahkan terjadi dengan hidup kita, dengan bangsa kita mungkin, ya, dengan kelompok kita, dengan bangsa kita, dengan masyarakat kita bukan dengan cara memperbaikinya dengan menyalahkan orang lain, tetapi justru apa? Introspeksi diri kita, kitanya yang kita lihat kesalahan kita apa sehingga kita bisa terjadi seperti ini. Itu konsep Al-Quran, kata Ustadz. Iya, saya katakan itu konsep Al-Quran. Lihat kepada tragedi terjadi perang Uhud. Ketika perang Uhud, ya, umat Islam kalah. Turun ayat, Allah enggak bercerita tentang hebatnya, jahatnya orang musyrikin, tapi Allah bercerita semuanya apa yang kalian lakukan, apa kesalahan kalian sehingga kalian kalah. Nah, itu konsep Al-Quran. Nah, dari sini dalam kehidupan kita bermasyarakat juga, ya, kan Ustadz kita nggak bisa lari daripada hubungan kita dengan orang lain yang menginginkan kejahatan pada kita. Nah, kejahatan pada kita. Orang lain yang salah terhadap kita. Betul. Kita memang tidak bisa lari daripada itu. Tetapi cara memperbaiki kehidupan kita yang tidak normal atau musibah yang terjadi dengan kita bukanlah dengan berpikir terhadap orang lain, tapi berpikir terhadap diri kita, bagaimana supaya orang lain tidak melakukan itu pada diri kita. Itu yang diajarkan dalam Al-Quran. Sehingga Nabi ketika terjadinya kekalahan dalam perang Uhud, itu pelajaran besar bagi para sahabat untuk taat 100% kepada Nabi SAW, tidak membangkang sedikit pun. Nah, lalu apa yang terjadi? Setelah itu justru umat Islam selalu dalam peperangan menang, tidak pernah kalah lagi. Bahkan setelah Nabi wafat menang terus. Karena apa? Mereka telah belajar kesalahan kita dulu. Nah, jadi pakailah konsep ini. Ya, kalau terjadi sesuatu musibah apa saja dalam hidup kita, jangan kita lebih banyak berpikir cik jih di pak lon, tapi pakan luruh jid ipok leji. Coba gantikan mindset berpikir kita. Pakan lon, memang ada kesalahan daripada dia, tapi untuk memperbaiki hidup kita nggak bisa memperbaiki orang lain, perbaiki diri kita. Kiban lon jauh ke supaya be ipok legong. Nyan dah fikir. Kan tak fikir cikah talah kapak lon. Tapi pucit kita fikir apa? Bagaimana ke depan saya jalan supaya orang tidak menabrak saya. Itu lebih diprioritaskan, dan itu konsep Al-Quran. Ya, jadi musibah yang terjadi justru untuk memperbaiki kehidupan kita, bukan justru merusak kehidupan kita. Jadi inilah yang bisa kami berikan jawaban terhadap pertanyaan anak-anak muda yang mereka mempertanyakan, kenapa Ustaz musibah ini terus terjadi dan luar biasa seperti yang kemarin juga, kenapa Allah tidak menyayangi kita? Nah, inilah jawaban, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.